kita satu kelompok, kita dapat materi tentang tanda bahaya kehamilan. Kira-kira tempat yang cocok buat penyuluhan di mana ya? Gimana kalau kita coba ke Desa Baras aja? Desa Baras, boleh. Gimana kalau misalkan besok kita ke kelurahan buat minta izin ke kepala desanya? Oke, besok ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Pak Kades? Iya, ada apa? Silakan duduk. Kami dari nama saya Aurum dan kakak saya Aurora. Maksud kedatangan kami ingin meminta izin untuk melakukan penyuluhan, apa bisa? Penyuluhan tentang apa ya, Mas? Dan apa rencananya? Penyuluhan tentang kehamilan Pak, rencana umroh penyuluhan melaksanakan tanggal 2 September jam 9, apakah bisa Pak? Kira-kira tempat yang bagus di mana ya Pak? Tempatnya paling di balai desa. Baik Pak, kalau begitu kami pamit ya Pak, nanti kami kembali lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Hari ini kita kedatangan mahasiswa dari Diskes Rumah Sakit Yusdira yang akan memberikan informasi tentang kehamilan. Untuk itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh adik-adik dari mahasiswa Diskes Rumah Sakit Yusdira. Oke, langsung saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Kami dari Dinkes Rumah Sakit Yusdira, perkenalkan nama saya Aurum dan rekan saya Aurora. Kami di sini akan memaparkan sebuah materi tentang tanda bahaya kehamilan. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan itu 20 menit. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu sudah setuju? Siap. Baik, kalau gitu langsung kita mulai ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada yang tahu nggak tanda bahaya kehamilan itu apa aja? Baik, kita mulai materinya ya. Masih tingginya angka kematian pada ibu hamil dan angka kematian pada bayi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kurang maksimalnya saat pelayanan arterial natal akibat dari kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan kurang informasi mengenai kesehatan selama masa kehamilan. Yang dimaksud dari pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional kepada ibu hamil selama masa kehamilan. Tanda bahaya kehamilan adalah suatu kondisi di mana ibu dan bayi dalam keadaan yang bahaya. Pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan wajib diketahui oleh ibu hamil dan juga suami agar segala resiko yang akan terjadi dapat terantisipasi dengan baik. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang mari kita mulai ke tanda bahaya kehamilan yang pertama. Yang pertama yaitu tidak mau makan dan muntah terus-menerus. Tidak mau makan, mual atau muntah itu wajar terjadi pada ibu hamil trimester pertama. Namun ketika tidak mau makan dan muntah terus-menerus terjadi secara berlebihan, itu bisa menandakan bahwa bayi kekurangan oksigen, dehidrasi dan juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Yang kedua, ada mengalami demam tinggi. Ibu hamil harus mewaspadai hal ini karena bisa saja demam tinggi dipicu oleh infeksi yang bisa membahayakan ibu dan juga bayinya. Yang selanjutnya adalah pergerakan janin di kandungan kurang. Pergerakan janin yang kurang aktif atau bahkan berhenti itu dapat menjadi tanda bahaya yang selanjutnya. Hal ini menandakan bahwa bayi di dalam kandungan kekurangan oksigen dan kekurangan gizi. Jika dalam waktu 2 jam bayi di dalam kandungan bergerak kurang dari 10 kali, segera periksakan kondisi tersebut ke dokter. Tanda bahaya kehamilan selanjutnya yang keempat adalah beberapa bagian tubuh membengkak. Selama masa kehamilan, ibu hamil seringkali mengalami perubahan bentuk tubuh. Ini diakibatkan oleh kenaikan berat badan dan ibu hamil juga seringkali mengalami pembengkakan di area tubuh seperti di tangan, di kaki, dan di wajah. Namun ini merupakan suatu hal yang wajar. Tetapi
dan kabur, ibu hamil harus segera dibawa ke rumah sakit karena itu merupakan pertanda bahwa ibu hamil menderita preeklampsia. Yang dimaksud dari preeklampsia di sini adalah di mana terjadi peningkatan pada tekanan darah dan kelebihan protein di urin yang terjadi setelah usia kehamilan ibu hamil lebih dari 20 bulan. Yang kelima, adanya terjadi pendarahan. Ibu hamil harus waspada jika terjadi pendarahan. Pendarahan yang terjadi di usia kehamilan muda ini menandakan bahwa ibu hamil bahwa plasenta menutupi jalan lahir. Namun jika pendarahan terjadi di usia kehamilan tua, ini menandakan bahwa ibu hamil mengalami keguguran. Dan ini juga menunjukkan bahwa ibu hamil akan melaksanakan persalinan. Sebaiknya jika pendarahan terjadi, ibu hamil harus segera dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang pada bahaya kehamilan yang terakhir yaitu air ketuban yang pecah. Pecahnya ketuban dapat menunjukkan persalinan prematur dan dapat meningkatkan resiko infeksi. Namun terkadang urin yang bocor dari kandung kemih ini juga disarankan sebagai air ketuban yang pecah. Maka dari itu terdapat ciri-ciri dari air ketuban yang pecah. Yang pertama, ada rasa seperti ada letupan di area vagina. Yang kedua, cairan merembes dari vagina. Yang ketiga, cairan yang keluar itu tidak bisa ditahan. Lalu yang keempat, cairan terasa hangat dan warnanya terlihat bening. Lalu yang terakhir, cairan air ketuban itu tidak memiliki bau. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekian pemaparan materi dari kami. Sebelumnya apa ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya terkait kandungan saya ini yang baru masuk 7 bulan kurang lebih semester 3. Saya sendiri sekali mengalami pusing, sakit kepala, terus itu tadi tidak tentu gitu jamnya. Itu karena apa ya, Mbak? Pusing dan sakit perut yang dialami oleh ibu hamil itu merupakan hal yang wajar. Mungkin ibu hamil mengalami kecapean atau terlalu banyak melakukan aktivitas. Namun pusing juga dapat disebabkan oleh ibu yang kurang melakukan aktivitas atau ibu yang kekurangan cairan dehidrasi ya Bu. Jadi kalau ibu sebaiknya ibu beristirahat aja, banyak istirahat. Lalu perbanyak minum air putih. Oh begitu ya Pak? Iya. Banyak Mbak. Ya ibu, tapi kalau misalkan pusingnya disertai dengan dari jumlah hati, lalu kejang, pandangan kabur, harus diwaspadai karena itu merupakan tanda terjadinya preeklampsia ya ibu. Sebaiknya kalau misalkan ibu merasa gejala-gejala tersebut, sebaiknya ibu konsultasi aja ke dokter. Ya, Terima kasih banyak Mbak. ya ibu. Apa ada lagi, Ibu? Tidak ada. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dari Stiker Semasa Inspira yang telah menjelaskan materi tentang kehamilan kepada warga Barat. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Yang tadi disampaikan mohon diperhatikan ya ibu-ibu, bapak-bapak.